فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, kita selingi sedikit dengan apa yang disebutkan oleh Syekhuna Al-Harari rahimahullahu ta'ala terkait dengan ayat ini, afatatama'una ayyuminu lakum, dan seterusnya. Kata beliau, munasabah, sisi kesesuaian antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala manakala dia menyebutkan tentang pembangkangan orang-orang Yahudi dan ketidakpatuhan mereka kepada perintah Allah Ta'ala, juga banyaknya perdebatan mereka kepada para nabi, Allah menyusulkan cerita tentang masalah itu dengan menyebutkan keburukan-keburukan yang mereka perbuat, seperti dipesongkannya kalamullah, yaitu mereka memesongkan kalamullah, dan juga bahwasanya mereka menyatakan diri mereka adalah orang-orang atau yaitu hamba yang dicintai oleh Allah atau menyatakan kekasih Allah, dan bahwasanya api neraka tidak akan menyentuh mereka kecuali hari-hari yang sebentar saja. Dan Allah Ta'ala memulai penceritaan, penggambaran tentang masalah itu, tentang masalah perbuatan-perbuatan buruk mereka dengan apa? Yaitu dengan pemberitaan untuk membuat kaum muslimin, kaum mukminin berputus asa dari keimanan orang-orang yang seperti itu. Bahwasanya memang mereka diciptakan di atas kesesatan dan mereka dicetak untuk memiliki penentangan-penentangan. Lalu beliau menukilkan ucapan Abu Hayyan Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala, dan Abu Hayyan tafsirnya bagus, banyak membantah orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah dan sebagainya. Yaitu apa? Ayat ini akan terkait juga dengan ayat wa minhum ummiyun dan seterusnya yang akan kita lewati nantinya. Nah, kalau kita gabungkan sampai ke situ nantinya sudut, yaitu pemandangan kita secara global sampai ke ayat itu, maka di sini Allah Ta'ala membagi orang-orang Yahudi itu menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama beliau namakan dengan al-firqatud dhallah, yang secara ringkasnya adalah al-muharrifah, yaitu kelompok yang memesongkan kitabullah dalam keadaan mereka telah memahami dan mengetahui buruknya amalan yang mereka kerjakan. Lalu Allah menerangkan kelompok kedua, yaitu firqatul munafiqin, baik, yang disebutkan di dalam pembahasan kita. Kemudian yang ketiga adalah firqatul mujadilah, yaitu kelompok yang suka mendebat, seperti yang telah kita lewati. Baik, kemudian Allah akan menerangkan kelompok yang keempat, yaitu firqah ammah, yaitu kelompok orang-orang awamnya, yang metode mereka adalah sekedar mengikor dan mengikuti apa saja yang diucapkan kepada mereka dari para pendeta-pendeta mereka. Baik. Adapun yang kita bahas pada pertemuan di hari-hari ini adalah apa yang Allah ceritakan, Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan kepada kaum mukminin tentang berita-berita mereka, yang dengan berita-berita itu Allah hendak
Allah ingin untuk menghilangkan keinginan besar kaum muslimin tentang keimanan orang-orang Yahudi tadi, agar kaum muslimin putus asa dari orang yang tipenya seperti itu. Agar apa? Kita tidak terlalu kemudian dengan segala cara sampai kemudian mengorbankan sebagian agama kita. Yang penting bagaimana agar mereka mau mengikuti ajaran kita. Tidak demikian. Baik. Lalu beliau menyebutkan ringkasan dari apa saja yang diperbuat oleh para pendahulu orang-orang Yahudi itu di zaman Nabi Musa. Dan ini telah kita lewati sepanjang perjalanan itu. Baik terkait dengan masalah lembu, baik terkait dengan masalah orang yang mati, juga terkait dengan tidak percaya dengan seluruh ayat, sampai betul-betul melihat Allah Ta'ala dan berbagai perkara-perkara yang lain. Di antaranya juga memisongkan ayat-ayat Allah. Baik. Dan tambahan-tambahan yang lain kita sebutkan insya Allah di pertemuan yang akan datang. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Wa qala Suddi tentang ayat atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum, yaitu minal azab. Baik. Ini bukan tafsir yang keliru, tetapi ini adalah seperti kata Syekhul Islam dalam Muqaddimah Ushul Tafsir, yaitu tafsir bitamsil, yaitu bil misal, yaitu memberikan contoh. Apakah kalian mengabarkan kepada para pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu atau pengetahuan yang Allah bukakan kepada kalian, yaitu berupa apa? Al-azab alaikum. Maksudnya yaitu berita tentang siksaan yang akan ditimpakan kepada kalian. Baik. Sementara yang Allah Ta'ala kabarkan kepada kita tentang Yahudi itu beraneka ragam tentunya, bukan hanya azab-azab yang mengancam mereka. Liyuhajjukum bihi inda rabbikum, agar para pengikut Muhammad tadi mendebat kalian dengan kabar kalian sendiri, pengakuan kalian sendiri tadi di hadapan Rabb kalian. Kata As-Suddi, haula'i nasun minal yahud amanu thumma nafaqu. Mereka adalah sekelompok orang dari Yahudi yang beriman kemudian melakukan kemunafikan. Wa kanu yuhadditsunal mu'minina minal Arab. Mereka sering menceritakan kepada kaum mukminin yang dari kalangan Arab bima udzibu bih, tentang siksaan-siksaan yang pernah mereka alami, yaitu apa? Di zaman-zaman yang di masa-masa yang terdahulu, baik yang ditenggelamkan ke dalam dibenamkan ke dalam tanah, ataupun yang dirubah menjadi monyet, atau yang dirubah jadi babi dan seterusnya. Dan juga masalah firman Allah Ta'ala wa in uttum udna, atau yang bahkan yang sebelum itu, yaitu apa? Mereka disiksa dengan dikuasai oleh Bukhtansor. Demikian pula bahkan yang sebelumnya di zaman siapa itu? Jalut. Bahkan sebelumnya juga di zaman Fir'aun, yang mana memang mereka akan selalu disiksa oleh Allah manakala mereka sudah melebihi batas di muka bumi. Baik, wa in uttum udna, dan apabila kalian kembali berbuat kerusakan, kami juga akan kembali untuk menyiksa kalian, yaitu siksaan berikutnya di zaman penjajahan Romawi. Baik. Dan juga apa yang setelah itu, sebagaimana tafsir banyak ulama, yaitu setelah mereka tetap lagi melakukan kerusakan, tidak mau beriman kepada Nabi Isa, bahkan Nabi yang terakhir pun mereka ingkari, padahal itu janji Allah. Allah akan berikan kemenangan kepada mereka terhadap musyrikin kalau mereka mengikuti Nabi yang terakhir. Kalau mereka ternyata tidak beriman pada Nabi Muhammad, mereka akan ditundukkan oleh Nabi Muhammad dan dikuasai oleh raja-raja muslimin. Dan itu yang terjadi. Kalau mereka menceritakan itu kepada kaum mukminin, maka ini akan jadi hujah yang kuat untuk menunjukkan memang selama ini mereka bersalah dan berdosa. Nah, mereka tidak suka untuk diceritakan hal yang seperti itu, dibongkar kejadian yang mereka alami sebelum itu. Tayyib.
Faqala ba'duhum li ba'd, maka sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain yang menceritakan hakikat-hakikat yang telah mereka alami, atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum minal azab. Apakah kalian akan menceritakan kepada mereka tentang siksaan-siksaan yang Allah bukakan kepada kalian? Liyaqulu nahnu ahabbu ilallahi minkum, agar orang-orang Arab itu mengatakan kami lebih Allah cintai, kami lebih dicintai oleh Allah daripada kalian, wa akramu alallahi minkum, dan kami lebih mulia bagi Allah daripada kalian. Baik, ini semua sekedar apa? Sekedar contoh saja. Jelas cerita Allah Ta'ala kepada kaum mukminin lebih umum dan ilmunya lebih umum. Dan yang diceritakan oleh orang Yahudi itu lebih umum daripada sekedar adab, seperti yang telah kita lewati, yaitu apa? Tentang nu'uti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat-sifat Rasulullah yang disebutkan dalam kitab suci sebelumnya. Bagaimana itu juga dalilnya disebutkan oleh Imam Al-Wadi'i di dalam Al-Jami'us Shahih, cerita orang Yahudi kepada orang-orang Yathrib tentang akan datang Nabi begini. Baik, waqala atau Al-Khurasani tidak menyebutkan riwayat tapi langsung menyebutkan tafsir, karena beliau adalah ahli fikih dan ahli tafsir. Jadi tidak masalah ini. Tentang ayat atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum, yakni bima qadallahu lakum wa alaikum. Ini lebih umum sedikit, yaitu tentang apa yang Allah tetapkan untuk keuntungan kalian dan untuk kerugian kalian. Yaitu yang keuntungan kalian yaitu kenikmatan-kenikmatan dan juga karomah-karomah yang selama ini mereka miliki. Kalau yang untuk kerugian kalian yaitu siksaan-siksaan dikarenakan kejahatan dan kezaliman kalian sendiri. Ini semua betul. Wa qala Al-Hasanul Basri, haula'il yahud kanu idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kata Al-Hasan Basri, mereka adalah orang-orang Yahudi yang mana jika mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Wa idza khala ba'duhum ila ba'd qala ba'duhum la tuhaddisu ashab Muhammad. Apabila sebagian dari mereka pergi ke sebagian yang lain, maka sebagian mereka mengatakan jangan kalian menceritakan kepada para pengikut Muhammad bima fatahallahu alaikum mimma fi kitabikum, tentang apa yang Allah bukakan kepada kalian yang ada dari apa yang ada di dalam kitab kalian. Baik, tapi tentunya usaha ini tidak ada gunanya, karena walaupun orang Yahudi tidak bercerita, Nabi banyak mendapatkan cerita dari Allah Ta'ala tentang hakikat orang Yahudi. Baik, fayuhajukum bihi inda rabbikum, lalu dengan cerita kalian tadi mereka akan mendebat kalian di sisi Rabb kalian. Fayahsimukum, lalu mereka akan mampu mengalahkan perdebatan dengan kalian atau perbalahan dengan kalian. Baik, itu semua betul. Wa qawluhu awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan apakah mereka tidak mengetahui? Baik. Jadi wawunya adalah wawu istinafiyah, hamzahnya hamzah istifhamiyah. Cuma karena hamzah istifhamiyah laha sodaratun fil kalam, maka didahulukan. Namanya istifham harus didahulukan secara umum. Dan apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah tahu apa saja yang mereka rahasiakan dan apa saja yang mereka nampakkan, mereka nyatakan. Jadi sama saja mereka bercerita atau tidak, Allah akan menceritakan banyak perkara mereka kepada Nabi. Qala Abul Aliyah, yakni ma asarru min kufrihim bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa takdzibihim bih. Yaitu apa yang mereka rahasiakan yang berupa sesuatu yang mereka rahasiakan yang berupa kekufuran mereka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pendustaan mereka kepada beliau. Baik. Di sini ada sedikit pertentangan antara tafsir Abul Aliyah dengan tafsir As-Suddi. Kalau As-Suddi mengatakan tadi apa? Mereka memang orang yang beriman lalu berbuat kemunafikan. Kalau yang Abul Aliyah terang-terangan mengatakan mereka bukan orang yang beriman, mereka sekedar berbuat kemunafikan saja. Baik.
Dan kemudian apa? Nanti kalau mereka menceritakan apa yang disebutkan itu, yaitu apa? Bahwasanya Allah tetap saja akan menceritakan apa yang mereka rahasiakan berupa kekufuran. Dan sama saja baik itu tafsir As-Suddi ataupun tafsir Abdul Aliyah tentang ayat ini tidak bersifat umum. Dan tafsir yang lebih umum itu yang tepat. Ini sekedar contoh, sebagian mereka begini. Karena yang mereka rahasiakan bukan hanya kekufuran, bahkan banyak dari kelompok-kelompok Yahudi, baik itu yang Qainuqa ataupun Nadir ataupun Quraidah ataupun yang tinggal di Khaybar, mereka terang-terangan mengkufuri Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi membuat perjanjian damai. Seandainya mereka menampilkan keimanan, yaitu seandainya mereka memang beriman dan menampilkan keimanan walaupun mereka mungkin kafir di hatinya, niscaya Rasulullah bukan membuat perjanjian dengan mereka, tapi memang mensikapi mereka sebagai orang mukmin secara zahir. Jadi ini sekedar contoh kecil dari yang di sekelompok dari mereka. Adapun jumhurnya terang-terangan mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu wa hum yajidunahu maktuban indahum. Padahal mereka mendapati Muhammad SAW itu tertulis di sisi mereka, di dalam kitab suci mereka. Kata qala Qatadah. Demikian pula yang disebutkan oleh Qatadah. Wa qala Al-Hasan annallaha ya'lamu ma yusirrun. Al-Hasan mengatakan bahwasanya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan. Qal kana ma asarru annahum kanu idza tawallau an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khala ba'dhum ila ba'd. Di antara apa yang mereka bahwasanya yang dulu perkara yang mereka rahasiakan adalah apabila mereka berpaling dari sahabat Muhammad SAW dan pergi menuju ke sebagian yang lain, sebagian mereka menuju ke sebagian yang lain, tanahau an yukhbira ahadun minhum ashaba Muhammad SAW. Mereka saling melarang untuk salah seorang dari mereka mengabari sahabat Muhammad SAW bima fatahallahu alaihim, tentang apa yang Allah bukakan kepada mereka, mimma fi kitabihim, tentang apa yang dalam kitab mereka. Khasyata'an yuhajjahum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima fi kitabihim. Karena mereka khawatir untuk sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendebat mereka tentang apa yang ada di dalam kitab mereka, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Nah, ini lebih umum. Apa saja yang dalam kitab suci mereka. Wa ma yu'linun, yakni hina qalu li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amanna. Dan apa yang mereka nyatakan, mereka nampakkan, yaitu ketika mereka berkata kepada sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kami telah beriman. Wa kadza qala Abdul Aliyah wa Rabi' wa Qatadah. Demikianlah ucapan para ulama tersebut. Baik, kita baca ayat yang berikutnya. Wa minhum ummiyun. Tentang firman Allah Ta'ala, wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Dan sebagian dari mereka ada para ummiyun. Ini yang disebutkan oleh Abu Hayyan Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala tentang kelompok yang keempat dari Yahudi. Kelompok yang jahil, yang sekedar mengekor saja. Sebagian dari mereka ada orang-orang yang ummiyun, yaitu orang-orang yang jahil, yang tidak mengetahui kitab suci kecuali sekedar qiraah saja, bacaan saja. Dan tidaklah mereka itu kecuali menyangka-nyangka belaka, tidak memiliki ilmu. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim summa yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Maka kecelakaan akan menimpa orang-orang yang menulis kitab suci dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Padahal bukan wahyu dari Allah maksudnya. Kalau sekedar nasakh, menulis, Nabi pun memiliki juru tulis, tapi yang dimaksudkan adalah berdusta atas nama Allah. Untuk apa yang mereka lakukan di sini? Liyashtaru bihi thamanan qalila,
agar mereka membeli dengan kitab tadi harga yang murah. Tapi di sini tidak ada mafhum mukhalafahnya. Berarti kalau membeli dengan harga mahal maka selamat, bukan itu. Tapi dijelaskan oleh para mufassirun, dunia seisinya walaupun dilipatkan sekian kali lipat, tetap itu adalah samanan qalila dibandingkan dengan agungnya nilai kitab suci. Ayo. Jadi ini bukan sebagai pembatasan. Kalau dalam usul fikih sebagai apa pembatasan samanan qalila. Berarti kalau naatnya itu, kalau wasofnya itu berupa harga yang mahal, berarti tidak mengapa, bukan demikian. Tapi ini sebagai sifatun kasyifah, sifat yang menyingkapkan hakikat bahwasanya berapapun dunia yang mereka beli dengan menjual kitab suci, tetap itu adalah harga yang murah. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaan untuk mereka disebabkan minnya min sababiyah, disebabkan dari apa yang mereka tulis, dengan apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka, yaitu yang mereka tulis. Dan kecelakaan untuk mereka mimma yaksibun, dari apa, yaitu disebabkan oleh apa yang mereka perbuat. Di sini Allah Ta'ala sampai mengulang 3 kali kecelakaan itu, padahal 1 kali aja sudah cukup. Bagaimana sampai 3 kali? Menunjukkan ini ancaman yang luar biasa berat. Baik. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah yaqulu ta'ala wa minhum ummiyun, ay wa min ahlil kitab. Kembali ke ahli kitab. Di antara mereka adalah ummiyun, yaitu di antara ahli kitab. Ummiyun disebutkan nanti. Qalahu Mujahid. Kata Mujahid, dan ini ma'ruf insyaallah. Kembali ke yang diceritakan selama ini, yaitu orang Yahudi. Wal ummiyun jam'u ummi wa huwa ar-rajulul ladzi la yuhsinul kitabah. Jamak dari ummi, yaitu seseorang yang tidak pandai menulis. Qalahu Abul Aliyah wa Rabi' wa Qatadah wa Ibrahimun Nakhai wa ghairu wahid. Dan inilah asalnya, seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam Iqtidah Shiratul Mustaqim, ketika menyebutkan sabda Nabi SAW, nahnu ummatun ummiyah la naktub wa la nahsub. Kita ini adalah umat yang ummiyah, tidak menulis dan tidak menghitung, dan seterusnya. Bukan berarti melarang, tapi apa? Tapi seperti yang Rasulullah sebutkan tentang masalah penanggalan. Penanggalan itu lihat bulan. Baik, boleh jadi 29, boleh jadi 30. Tinggal lihat bulannya. Tidak perlu hisab. Baik, wa huwa zahirun fi qaulihi ta'ala la ya'lamuna al-kitab, sampai akhir. Ini jelas di dalam firman Allah Ta'ala, mereka tidak mengetahui kitab, la yadruna ma fih, yaitu mereka tidak tahu apa yang di dalamnya. Walaupun apa, mereka mampu membaca, tapi mereka tidak pandai menulis. Dan nanti Allah menyebutkan tentang apa, mereka tidak memahami, walaupun tahu bacaan, tapi tidak paham isinya. Qal walihadza fi sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ummi. Baik, maka dari itu di dalam sifat-sifat Nabi SAW adalah beliau itu ummi. Li'annahu lam yakun yuhsinul kitabah, karena beliau tidak pandai menulis. Dan ada hikmahnya kenapa demikian, untuk menutup tuduhan bahwasanya beliau membuat-buat sendiri. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la takhutuhu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Dan tidaklah dulu engkau wahai Rasulullah membaca sebelummu ini, yaitu sebelum engkau mendapatkan wahyu ini, satu buku pun, yaitu sama sekali beliau tidak pandai membaca. Wala takhutuhu biyaminik, dan tidak pula engkau melakukan khat, yaitu menulis dengan tangan kananmu. Baik. Di sini isyarat menulis memang dengan tangan kanan, dan itu yang ma'ruf hatta di zaman jahiliyah. Bukan apa? Ikut gaya setan, yaitu dengan tangan kiri. Baik. Idzan, yaitu apa? Tanwin iwadun anil jumlah, yaitu idza katabta, apabila engkau menulis, engkau mampu menulis, lartabal mubtilun, niscaya para ahli batil akan ragu. Betulkah ini wahyu atau jangan-jangan ini kepandaian Muhammad? Baik. Wa qala alaihi salatu wassalam inna ummatun ummiyah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, sesungguhnya kami adalah umat yang ummi. La naktubu wa la nahsub.
tidak menulis dan tidak menghitung. Asyahru hakadza wa hakadza wa hakadza. Bulan itu adalah demikian, demikian, demikian. Yaitu apa? Menyebutkan angka 10, 10, 10. Dalam riwayat yang lain 10, 10, 9. Itu terkadang 30, terkadang 29. Baik. Tinggal lihat bulan kali ini bagaimana hilalnya. Yaitu apa? Anak bulannya. Al-hadis la naftaqiru fi ibadatina wa mawaqitina ila kitabin wala hisab. Yaitu kita umat ini di dalam ibadah-ibadah kita dan di dalam penentuan waktu-waktu kita tidak perlu pada penulisan dan penghitungan. Agama ini senang. Allah sudah kasih tanda di langit. Tinggal pandai-pandai lihat atau menyia-nyiakan tanda itu. Banyak orang yang menyia-nyiakan itu. Akhirnya apa? Bergantung pada ilmu yang sangat susah, yaitu ilmu falak. Ahli falak sendiri sering khilaf. Akhirnya agama bukan untuk semua orang, tapi disuruh mengekor pada ahli falak. Kalau ahli falak rujuk, kita disuruh ikut rujuk. Oh, tambah sekian menit kalau mau iqamat, karena selama ini keliru. Mengaku pula keliru. Baik, setelah sombong selama berpuluh-puluh tahun. Baik, wa qala ta'ala huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Allah Ta'ala berfirman, dialah Allah yang mengutuskan, mengirimkan kepada para ummiyin seorang rasul dari jenis mereka sendiri. Baik. Intinya apa? Makna ummi, yaitu asalnya adalah tidak mampu menulis. Kalau umat Muhammad semula tidak menulis dan tidak membaca, lalu apa? Belajar tentunya. Baik. Kelanjutannya di masa yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam. Ilmu falak. Ya. Alaikum ini hanya bersifat general lah. Tidak. Iya, dia umum. Khususkan kepada Allah. Iya, karena Allah Ta'ala menggunakan apa? Mausulah bersifat umum. Dan prakteknya memang mereka menceritakan beraneka ragam. Seperti yang di dalam Jami'us Shahih itu. Orang Yahudinya banyak menceritakan tentang sifat-sifat Muhammad SAW. Juga menceritakan sifat hari kiamat. Menceritakan kejadian nabi-nabi yang terdahulu dan seterusnya. Dan karakter. Nanti alamat nabinya bagaimana. Kemudian alamat tempat hijrahnya bagaimana. Dia cerita itu. Jadi banyak yang diceritakan. Makanya seperti yang kita lewati, sebagian ahli tafsir mengatakan ini, sebagian mengatakan itu. Sekedar contoh. Kita berbicara tentang kedurhakaan Yahudi ini. Iya. Di atas sebab apa yang mereka durhaka? Sebab dunia kan, sebab hawa nafsu mereka, sebab apa? Jelas intinya hawa nafsu. Cuma sebagian nafsunya adalah kepada keduniaan. Baik dunia dari sisi harta, ataupun dari sisi riasah, ataupun dari sisi apa? Karena wanita. Masing-masing ada dalilnya itu semua. Baik. Adapun yang paling besarnya adalah riasah, seperti yang disebutkan Ibnul Qayyim dan lain-lain. Rata-rata masalah kepemimpinan. Kenapa mereka banyak menentang Nabi? Karena mereka sendiri punya pemimpin, punya pemuka agama. Ketika Nabi datang dengan membawa wahyu yang tidak sesuai dengan ajaran mereka, atau sering mendustakan mereka, atau menentang sihir mereka, maka mereka merasa tersaingi, merasa nanti kedudukan di masyarakat jadi berkurang. Kembalinya ke syahwat, ke hawa nafsu memang. Tinggal dia condongnya kemana sih pendetanya itu? Ke hawa nafsu yang mana? Hasad juga salah satu faktor. Nah itu juga hasad kepada para nabi.